Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan mendapatkan rezeki nomplok. Pemahamannya tentang penyempurnaan jauh lebih terbuka setelah melihat penyempurnaan dari roh tanah bersama dengan para pria berbulu ketika menyempurnakan Gu Aperture kedua. Selain itu, dia juga mendapatkan Gu Perjalanan Ilahi serta Gu Aperture kedua itu sendiri. Bagaimana tidak kurang banyak rezeki yang dia terima di hari itu. Namun di akhir, saat roh tanah sudah meminta Fang Yuan untuk keluar dari tanah terberkati, dia masih belum mau, karena dia masih punya urusan dengan roh tanah Langya. Apa sebenarnya urusan dari Fang Yuan? Apakah mungkin dia mau merampok roh tanah lagi kali ini? Kita lihat aja ceritanya. Langsung kita masuk ke part 98. Setelah Fang Yuan melihat Gu yang ada di tangannya, dia tampak merenung sejenak. Dia berkata dalam hati, "Ini adalah Gu yang membuatku mempertaruhkan nyawa di Gunung Sanca. Siapa yang menyangka kalau aku akan mendapatkannya dengan cara seperti ini?" Fang Yuan hanya bisa tertawa getir ketika mengingat peristiwa itu. Lalu setelahnya, Fang Yuan kemudian menyimpan Gu Aperture kedua. Bahkan jika Fang Yuan saat ini memiliki Gu Aperture kedua dan juga dia memiliki batu esensi abadi, namun saat ini dia masih belum menginjakkan kakinya di ranah immortal, maka otomatis dia tidak akan bisa menggunakan itu dengan kemampuannya sekarang. Roh tanah melihat Fang Yuan yang saat ini termenung. Lalu dia berkata, "Sekarang kau sudah mendapatkan Gu abadi yang kau mau. Sekarang, jika kau tidak mau menggunakan kesempatan terakhirmu, maka pergilah dari tempat ini." Wajah roh tanah benar-benar tampak masam. Itu semua karena apa yang dilakukan oleh Fang Yuan sampai sejauh ini selalu membuat roh tanah merasa kesal. Bahkan sekarang, hanya untuk melihat wajahnya saja, roh tanah pun sudah tidak mau. Namun, Fang Yuan dengan santai berkata, "Mengapa kau begitu tergesa-gesa? Apa kau tidak lagi menginginkan Gu ini?" Kata Fang Yuan sambil memainkan Gu Perjalanan Ilahi di tangannya. Roh tanah mengernyitkan dahinya. "Memangnya kau ingin menjualnya padaku?" Roh tanah kini tampak sedikit menunjukkan ketertarikan di wajahnya. Lagi pula, roh tanah tahu bahwa setelah Gu Aperture kedua itu diaktifkan, maka dia akan sepenuhnya menghilang dan menyatu dengan Aperture Fang Yuan. Yang artinya, roh tanah bisa menyempurnakan Gu Aperture kedua sekali lagi setelah Fang Yuan menggunakan Gu Aperture kedua itu. Karena itu, kalau Fang Yuan ingin menjualnya, maka itu adalah kesempatan yang bagus untuk roh tanah. Melihat ekspresi dari roh tanah, Fang Yuan pun menyeringai. "Bagaimana jika aku menukarnya dengan Gu Aperture ketiga? Apakah kau mau?" "Cih, bocah bau kencur. Berhentilah bermimpi. Kau tidak akan bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, bocah. Terlebih, Gu Perjalanan Abadi itu tidak setara dengan Gu Aperture ketiga. Selain itu, jika kau ingin aku menyempurnakan Gu Aperture ketiga, kau harus menyiapkan resep dan bahannya," kata roh tanah sambil mencibir. "Haha, benar. Aku juga tahu, dan aku sebelumnya juga berpikir begitu. Aku hanya mencoba peruntunganku saja, barangkali kau mau," kata Fang Yuan yang kemudian tertawa. Karena roh tanah juga tidak memiliki resep bukaan ketiga, maka Gu Aperture palsu dan Gu Perjalanan Ilahi di tangannya itu sudah tidak ada harganya lagi. Karena itu, lebih baik bagi Fang Yuan untuk menggunakannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari roh tanah. Lagi pula,
Fang Yuan juga tidak bisa menjual kedua gu itu di toko kuning. Karena jika dia melakukannya, maka otomatis banyak kekuatan besar yang akan mulai mengincarnya, termasuk si tua Yanxi dari Sekte Bayangan. Memang, pada akhirnya transaksi terbaik yang bisa Fang Yuan lakukan adalah dengan roh tanah Langya. Fang Yuan harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Setelah itu, Fang Yuan mulai mencoba menarik ketertarikan dari roh tanah lagi dengan mengeluarkan sesuatu. "Roh tanah, lihat ini," kata Fang Yuan, yang kemudian menunjukkan gua apertur palsu yang sudah ia buat di Gunung Sanca. Tidak aku sangka kau benar-benar bisa mencapai tahapan seperti ini dengan kemampuanmu. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu, anak kecil. Dengan apa yang kau capai, setidaknya kau memiliki kemampuan yang setara dengan tingkat master penyempurnaanku. Namun lebih dari itu, dalam penyempurnaanku apertur kedua, yang paling penting adalah langkah terakhirnya, yaitu saat menggabungkan gu apertur palsu dengan gu perjalanan ilahi. Karena itu sebelumnya, untuk pembuatan gu apertur palsu, aku menyerahkannya pada para bawahanku. Roh tanah mengatakan itu seolah dia tidak tertarik dengan apa yang Fang Yuan tawarkan. Padahal, sebenarnya dia tidak bisa menyembunyikan rasa tertariknya dari apa yang sudah Fang Yuan tunjukkan. Tapi, sayangnya Fang Yuan tahu benar isi kepala dari roh tanah. Bahkan, jika gu apertur palsu miliknya itu tidak lebih baik dari yang sudah disempurnakan oleh para manusia berbulu, tapi ketika barang itu sudah jadi, tidak mungkin roh tanah Langya bisa tahan dari godaannya. Setelah itu, roh tanah kembali berkata, "Lantas, apa yang kau inginkan dariku kali ini?" Roh tanah bukanlah orang yang bodoh, meskipun dia bukan orang. Fang Yuan berani menunjukkan kedua hal itu padanya. Itu artinya, Fang Yuan pasti menginginkan sesuatu sebagai harga untuk kedua gu itu. Mendengar ini, Fang Yuan pun tersenyum, lalu dia berkata, "Bagaimanapun, gu abadi itu tidak ternilai harganya. Jauh lebih tinggi daripada barang ataupun resep yang ada. Jadi, aku ingin menukarnya dengan gu abadi yang lain. Bukankah itu adalah aturan lama untuk transaksi dari gu abadi?" Ekspresi roh tanah Langya segera berubah menjadi masam. Bahkan jika itu memang adalah aturan lama, tapi posisi kita tidaklah setara. Pertama, gu perjalanan ilahi itu tidaklah praktis. Tidak banyak orang yang bisa menggunakannya, termasuk aku. Lalu, jika aku menyempurnakan gu apertur kedua pun, itu tidak ada gunanya untukku, karena aku hanyalah roh dan sudah tidak memiliki apertur. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa dalam hati. Bahkan jika kata-kata roh tanah itu kasar dan seolah tidak menginginkan gu apertur kedua, namun roh tanah juga terlihat tidak bisa menolaknya. Bahkan, dia seperti membukakan jalan untuk Fang Yuan supaya mengajukan penawaran yang lain. "Baiklah, jika memang itu tidak bisa, maka aku tidak akan serakah dan memintamu untuk menukarnya dengan gu abadi yang lain. Bagaimana jika begini saja? Mari lakukan sebuah kesepakatan. Gu apertur kedua ini mungkin tidak terlalu bermanfaat untukmu. Jadi bagaimana jika kau tukar saja dengan salah satu gu abadi yang sudah pernah kau sempurnakan dan juga tidak terlalu berharga untukmu?" Mendengar itu, roh tanah tampak berpikir sejenak, lalu kemudian melambaikan tangannya. "Baiklah jika memang itu maumu." Lalu dengan lambaian tangan itu, segera 5 buah gu abadi muncul di depan Fang Yuan.
Kini Fang Yuan mencermati kelima gu itu, dan setelah itu dia berkata, "Kalau begitu, aku menginginkan gu ini." Fang Yuan menunjuk salah satu gu yang ada di sana. Gu itu tidak lain tidak bukan adalah gu lumpur bubur abadi. Ya, itu adalah pelaku utama yang menyebabkan kerusakan dari Gunung Danghun sekarang. Bahkan sesungguhnya, Fang Yuan sendiri tidak menyangka kalau roh tanah sudah menyempurnakan gu lumpur bubur. Padahal salah satu alasan Fang Yuan datang ke benua utara itu adalah untuk mencari gu ini, yang mana nantinya gu itu akan muncul karena disempurnakan oleh salah seorang master gu yang saat ini masih ada di peringkat 5. Itu artinya waktunya masih lama, tapi sekarang justru gu itu ada di depan matanya. Melihat apa yang dipilih oleh Fang Yuan, roh tanah pun tidak merasa dirugikan. Karena itu, dia akhirnya sepakat dan saling bertukar. Untuk pertukaran pertama, Fang Yuan menyerahkan gu perjalanan ilahi. Setelah itu, Fang Yuan berkata lagi dengan bangga, "Kalau begitu, untuk pertukaran kedua, aku akan menukarkan gu apertur palsu ini. Aku sudah mencurahkan banyak usaha dan bahan untuk menyempurnakan gu apertur palsu ini. Dengan memilikinya, kau sendiri bisa menghemat banyak waktu serta bahan untuk membuat gu apertur kedua. Setidaknya, aku sedikit berjasa denganmu kali ini. Bukankah dengan begitu, artinya kita sudah menjadi lebih akrab?" Apalagi yang kau mau sekarang?" Potong roh tanah yang tiba-tiba merasa kesal mendengarkan omong kosong dari Fang Yuan. Karena roh tanah tahu bahwa di balik semua ucapan manis itu pasti memiliki arti di belakang. "Kau masih tetap saja galak. Karena kita sudah semakin akrab. Bagaimana kalau kau menukarkan gu ini dengan para pria berbulumu itu? Aku tidak perlu banyak-banyak, hanya 1000 saja," kata Fang Yuan sambil tertawa. "Omong kosong. Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Mereka itu setidaknya ada di tingkat master penyempurnaanku. Bahkan jika aku jual di toko kuning, harganya tidaklah murah," kata roh tanah dengan ketus. Fang Yuan mencibir. "Baiklah, jika kau tidak bisa menjual 1000, bagaimana dengan 800 saja? Ayolah," kata Fang Yuan yang masih tidak mau menyerah. "Bajingan, kau berani bicara omong kosong di depanku. Bahkan, seorang pun tidak akan kujual. Mereka adalah anak-anakku dan aku merawat mereka dengan sangat baik. Karena itu jangan harap untuk mendapatkannya barang satupun." Roh tanah membentak dengan kesal. "Ayolah, semua ada harganya dan bisa dibicarakan. Kita masih bisa membahas ini," kata Fang Yuan yang masih mencoba untuk merayu roh tanah. "Sekali lagi kukatakan tidak, maka selamanya tidak. Jika kau berani menyebutkan masalah ini lagi, maka bawalah pergi gu apertur palsu itu. Aku masih bisa membuatnya sendiri dengan kualitas yang jauh lebih baik," kata roh tanah dengan kesal. Melihat itu, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Bahkan, jika dia sangat menginginkan para pria berbulu itu, saat ini dia tidak bisa mendapatkannya barang satupun. Baiklah jika kau memang tidak mau menukarnya. Kalau begitu, bagaimana dengan 1 set resep gu perbudakan serigala? Tanya Fang Yuan. Lagi pula, memang Fang Yuan saat ini juga membutuhkan gu perbudakan serigala peringkat 5. Mendengar itu, roh tanah tampak melirik dan kemudian berkata,
Jika resepku perbudakan serigala yang kau mau, maka aku memilikinya beberapa. Roh tanah melambaikan tangannya dan segera muncul resepku perbudakan serigala dari peringkat 1 hingga 5. Memang, tanah ini adalah surga dari resep penyempurnaan. Bahkan, jika itu adalah resep dari keempat dataran yang lain, di sini juga ada. Maka saat Fang Yuan menyebutkan Gu perbudakan serigala, itu adalah hal yang sangat mudah untuk roh tanah. Dia segera mengeluarkan semua koleksinya, yang mana sudah ia miliki sejak ribuan tahun lalu. Melihat semua itu, Fang Yuan pun berkata dengan santai, "Semuanya bagus, maka akan kuambil semua." Mendengar itu, roh tanah tidak terlihat keberatan sedikit pun. Dia kemudian berkata, "Maka kalau begitu transaksi kita sudah selesai. Sekarang pergilah. Jika kau terus ada di sini, aku bisa gila." Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. "Ayolah, kenapa kau berkata begitu? Aku masih punya penawaran yang lain loh." Roh tanah menjibir. "Anak muda, bicaramu sungguh terlalu besar. Asal kau tahu bahwa tidak banyak hal di dunia ini yang bisa menarik minat dari orang tua ini." Fang Yuan pun menyeringai. "Aku pun tahu itu. Tapi apa yang ingin kutukarkan bukanlah barang, melainkan informasi. Informasi yang berisi tentang kapan aku akan menggunakan Gu Aperture kedua." Mendengar itu, ekspresi roh tanah kembali berubah menjadi lesu. Dia menatap Fang Yuan dengan wajah kebingungan, dan kemudian ekspresinya berubah menjadi jijik. Bajingan kecil, bagaimana kau bisa menjadi begitu tercela dan tidak tahu malu? Apa kau bahkan tidak tahu batasan yang boleh kau lalui? Apakah kau sudah mengalami degradasi moral?" Fang Yuan tertawa. Dia tertawa dengan keras setelah mendengar semua itu. Lalu kemudian, dengan sungguh-sungguh Fang Yuan berkata, "Apakah aku salah? Apakah mungkin kau tidak tertarik dengan informasi ini?" Mendengar itu, roh tanah hanya bisa menggertakkan giginya. Tapi, jika dipikir dengan tenang, apa yang ditawarkan oleh Fang Yuan itu memang ada harganya. Karena jika Fang Yuan tidak pernah menggunakan Gu Aperture kedua, maka roh tanah juga tidak akan pernah bisa menyempurnakannya di masa depan. Karena itu, sambil menahan amarahnya, roh tanah berkata, "Jadi apa yang kau inginkan sekarang?" Mendengar itu, Fang Yuan tahu bahwa sudah ada perubahan dari roh tanah. Lalu dia dengan tersenyum berkata, "Tenang saja, aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku hanya ingin bertukar informasi saja." "Informasi? Informasi apa yang kau cari?" Fang Yuan berkata, "Aku ingin tahu tentang semua informasi dari gedung 88 yang di Imperial Palace." "Apa? Gedung 88 yang? Bagaimana kau bisa tahu kalau aku memiliki hubungan dengan gedung itu?" kata roh tanah dengan wajah terkejut. Setelah itu, mereka pun mulai bercerita. Sementara mereka bercerita, kita kini dipaksa berpindah ke tempat yang jauh. Kini, di sana terlihat sekelompok Master Gu yang menunggangi kuda cakar teror di atas rawa. Kuda cakar teror adalah jenis tunggangan untuk para pejuang, dan mereka sangat terkenal di kalangan para Master Gu di dataran utara. Selain karena kuda cakar teror itu adalah binatang karnivora, tapi kemampuannya dalam berlari itu juga tidak perlu diragukan.
Semakin kita dekat melihat orang-orang itu, kita tahu bahwa rupanya mereka adalah para Master Gu dari klan Fei. Mereka kini sedang terburu-buru karena mengejar dua orang yang sudah melarikan diri. Ceritanya rasanya agak rumit, karena sebenarnya klan Fei itu sedang mengalami kudeta. Dan pemimpin sebelumnya melarikan diri bersama dengan putranya dari kejaran sang adik, yang mana dia adalah orang yang ingin berkuasa dan melakukan kudeta. Tentunya sang adik sangat ingin menghapuskan kakaknya serta keponakannya, karena kedua orang itu bisa saja menjadi penghalang baginya di masa depan. Lalu setelah kerumunan orang itu melintasi rawa, tiba-tiba dari dalam semak-semak muncul dua orang. Orang-orang itu tidak lain adalah sang buronan, yaitu Fei Qing bersama dengan putranya. Bagus, mereka terkecoh. Sekarang kita punya waktu untuk melarikan diri, kata Fei Qing yang kini wajahnya terlihat menjadi ungu. Karena sebelumnya Fei Qing itu terkena gu racun yang diberikan oleh sang adik. Melihat kondisi dari ayahnya, sang anak kecil yaitu Fei Cai segera berkata, "Ayah, beristirahatlah. Kau terluka parah. Jika terus begini, maka mungkin saja kau akan mati," kata anak kecil itu. Lalu Fei Qing perlahan mengusap kepala Fei Cai dan berkata, "Cai ayah tidak akan bisa bertahan lama. Pamanmu sudah merencanakan semua ini sejak lama, jadi sulit untuk kita bisa lolos bersama. Karena itu sekarang pergilah, ikuti jalan kecil yang sudah kutunjukkan padamu. Bertahan hiduplah dan jadilah orang yang kuat." "Tidak ya, aku tidak mau. Aku mau bersama denganmu. Kumohon, jangan minta aku pergi," kata Fei Cai sambil menangis terseduh-seduh. "Cai di dataran utara seorang pria bisa menumpahkan darahnya, tapi tidak dengan air matanya. Kamu harus punya kepercayaan diri yang tinggi, karena di dalam tubuhmu itu mengalir darah murni dari leluhur Great Sun, putra dari Renzu. Dengan itu, kau memenuhi kualifikasi untuk memasuki gedung 88 Yang." Darah terus merembes keluar dari sudut mulut Fei Qing. Tapi tidak banyak waktu yang tersisa. Karena itu, dia kembali menjelaskan pada putranya, "Cai jaga dirimu baik-baik. Pergilah ke gedung 88 Yang. Dan di sana, kamu pasti akan mendapatkan berkah dari leluhur Great Sun. Jadilah kuat, dan hanya dengan menjadi kuat, maka kamu bisa membalaskan dendamku di masa depan." "Tapi ya, aku tidak bisa." "Pergilah, atau semuanya akan terlambat." Fei Qing kembali mendorong putranya. "Cepatlah pergi," kata Fei Qing lagi dengan wajah penuh air mata. Akhirnya Fei Cai pun mulai berlari. Fei Qing melihat putranya dari kejauhan, lalu tiba-tiba matanya terbelalak. "Hei, bodoh! Berhenti! Kau seharusnya pergi ke arah barat laut. Kenapa kau malah berlari ke arah barat daya?" Mendengar itu Fei Cai pun berhenti dan memutar kepalanya. Lalu dia kembali berlari ke arah yang lain. "Astaga, bukan ke sana bodoh. Itu tenggara. Ke arah sana. Ikuti tanganku," bentak Fei Qing dengan penuh amarah. "Maafkan aku, ayah." Segera Fei Cai pun berputar balik dan berlari ke arah yang benar.
Melihat itu, Fei Qing hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Dasar anak bodoh, garis keturunanmu memang kental. Tapi sepertinya hal itulah yang membuatmu menjadi idiot. Semoga kau baik-baik saja." Beberapa waktu kemudian, sekelompok penunggang kuda kembali datang ke tempat itu. Mereka akhirnya menemukan Fei Qing. "Hei, kakak bodoh, berani sekali kau menipuku. Lihat saja, kau tidak akan mendapatkan kematian yang mudah." Tampak seorang pria berkata, yang mana dia itu adalah Fei Chang, orang yang sudah melakukan kudeta. "Fei Chang, kau menyebutku bodoh. Tapi rupanya aku masih bisa menipumu. Artinya, kau bahkan lebih bodoh daripada orang bodoh," kata Fei Qing sambil menahan rasa sakit karena racun yang saat ini sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. "Sialan, tutup mulutmu. Katakan di mana Cai Er sekarang." Fei Chang mulai kesal. "Entahlah. Mungkin dia sudah pergi ke perbatasan selatan saat ini," jawab Fei Qing dengan acuh tak acuh. "Kau? Sialan kau, Kak. Lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Akan kutangkap putra kesayanganmu itu. Lalu akan kukuliti dia di depan matamu sebelum aku membunuhmu," kata Fei Chang dengan kesal. Lalu setelahnya, Fei Chang melakukan pengejaran untuk mencari Fei Cai. Namun, sejauh apapun dia pergi, dia tidak bisa menemukan Fei Cai. Itu terjadi mungkin karena Fei Qing sebelumnya telah menunjukkan jalan rahasia pada Fei Cai. Atau mungkin juga Fei Cai malah tersesat karena kedunguannya sendiri. Dia memang bukan tipe orang yang bisa mengikuti instruksi dengan benar. Tapi, jika memang Fei Cai itu tersesat dan akhirnya selamat dari pengejaran Fei Chang, maka benar kata pepatah, bahwa terkadang kebodohanmu lah yang menyelamatkan dirimu. Dan terkadang kebodohan itu adalah keberuntungan. Jika Fei Cai selamat karena kebodohannya, maka kebodohannya itu tidak lagi menjadi musibah, melainkan anugerah. Dan di tengah pencarian itu, tiba-tiba seorang tetua datang dan memberikan sebuah laporan penting. "Tuan, gawat! Saat ini, klan Fei diserang oleh klan Ma," kata seorang tetua yang setia pada Fei Chang. "Apa? Bagaimana mungkin mereka menyerang kita secara tiba-tiba? Apa mereka sungguh tidak tahu malu?" Ini tampak kemarahan menyala di mata Fei Chang. Lalu Fei Chang pun segera putar balik dan kembali ke arah klan. Dia bahkan tidak lagi memikirkan keberadaan Fei Cai, karena meski dia berhasil menemukan Fei Cai pun, itu tidak akan ada artinya kalau klan Fei sudah tiada. Karena itu mereka semua bergegas dengan kecepatan penuh. Tapi sayang, malang tetaplah malang. Fei Chang melakukan kudeta untuk mendapatkan posisi pemimpin klan. Tapi di hari itu juga, klan Fei hancur di bawah kaki klan Ma. Saat mereka datang, semua pejuang sudah mati dan orang-orang yang lain ditangkap sebagai tawanan. Menyedihkan. Lalu di kejauhan, para tetua dari klan Ma tampak mengamati reruntuhan dari kamp klan Fei yang saat ini sudah hancur. Dan di tengah mereka semua ada seorang pemuda yang duduk di atas kuda dengan tatapan merendahkan. Ya, pemuda ini adalah otak dari segala kekacauan ini.
namanya Ma Ying-jie. Dia jugalah yang sebelumnya membantu Fei Chang dari balik layar untuk melakukan kudeta pada kakaknya. Lalu, Fei Chang pun mengejar Fei Qing. Di saat itulah, klan Fei menjadi lemah dan klan Ma pun pergi menyerang. Cerdik dan kejam, itu adalah salah satu wajah dari pemuda ini. Selain itu, pemuda ini juga bukanlah orang biasa, karena dia adalah pemimpin dari generasi muda klan Ma. Namun di atas semua itu, mereka memang sudah menang, tapi wajah Ma Ying-jie tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Dia kemudian berkata, "Sekarang lembah kolam hangat ini adalah milik kita. Tempat ini cukup mudah untuk dipertahankan dan ukurannya pun luas. Dengan karakteristik dasar tempat ini, kita bisa bertahan, bahkan jika kita harus menghadapi badai salju besar. Tempat ini akan menjadi basis operasi dari klan kita." Setelah itu seorang tetua kemudian berkata, "Tuan muda memang luar biasa. Anda jelas akan membawa perubahan besar untuk klan Ma di masa depan. Padahal sebelumnya, klan Ma hanyalah klan kecil yang berisikan beberapa ribu orang. Tapi di tangan Tuan muda, kita semua kini memiliki jumlah kekuatan yang lebih besar daripada klan menengah. Dengan begini, kita sudah selangkah lebih dekat untuk bisa memasuki istana kekaisaran." Tetua itu tampak memuji Ma Ying-jie. Tapi hubungan mereka memang tidak sesederhana itu. Lantaran tetua itu sebenarnya adalah anggota keluarga dari Ma Ying-jie, yang mana dia adalah paman dari Ma Ying-jie. Namanya Ma Zun. Ma Zun ini adalah seorang master Gu dari jalur perbudakan, yang mana dia fokus pada jalur perbudakan kuda. Ya, dia memiliki kuda yang sangat banyak dan kuda-kuda itu memiliki kekuatan yang besar. Mungkin nantinya dia juga akan bertemu dengan Fang Yuan di pertemuan para pahlawan. Kini, Ma Ying-jie memandang semua orang dan dia berkata, "Apa yang kita capai saat ini adalah awal dari masa depan klan Ma. Berikutnya, kita akan pergi ke istana kekaisaran, dan aku akan pergi ke dalam gedung 88 Yang. Selama aku bisa mendapatkan warisan dari leluhur Great Sun, maka klan Ma kita akan menjadi salah satu klan super di dataran utara." Klan super? Semua orang bergumam dengan penuh kekaguman. Lalu tetua Ma Zun pun berkata, "Pemimpin muda memang jenius yang terlahir 100 tahun sekali. Klan Ma sungguh beruntung memilikimu dan masa depan kami sungguh ada di pundakmu." Maka Ma Ying-jie berkata sambil tersenyum, "Jika memang harapan kalian setinggi itu padaku, maka percayalah padaku." Setelah mengatakan itu, para tetua pun menjadi semakin bersemangat dan mereka pun mulai bersorak. Di tengah sorak-sorai itu, Ma Ying-jie kembali melihat ke arah camp klan Fei, yang mana itu membuat ekspresi dari Ma Ying-jie berubah. Jauh di depan sana, Ma Ying-jie melihat seorang anak kecil yang saat ini memegang mayat seorang pria. Lalu prajurit dari klan Ma menendangnya hingga tersungkur. "Ayah, biarkan aku bersama ayah. Menyingkirlah orang jahat!" Teriak anak kecil itu sambil menangis dan kembali berlari ke arah pria yang sudah tidak bernyawa itu. "Bajingan, menyingkirlah. Hari ini nyawamu sudah diampuni. Maka jadilah budak yang baik dan jangan keras kepala," bentak salah satu prajurit dari klan Ma. Melihat semua itu, Ma Ying-jie menghela nafas panjang dan berkata,
Perang memang selalu melahirkan kesengsaraan. Tapi jika tidak begini, maka kehidupan tidak akan berjalan. Jika kalian tidak mati, maka akulah yang akan mati hari ini. Kekuatan manusia memang sangatlah kecil, dan aku tidak akan membiarkan anak-anak dari klan Ma mengalami sesuatu seperti ini. Mendengar ucapan itu, para tetua dari klan Ma pun berseru, "Pemimpin muda memang bijak. Hidup pemimpin muda." Setelah itu, Ma Ying-jie kemudian menunjuk ke arah anak kecil itu dan berkata, "Anak itu adalah anak yang setia dan berbakti. Tapi hari ini dia mengalami kesulitan oleh karena aku. Maka bawalah dia kemari dan biarkan dia menjadi pelayan pribadiku mulai hari ini." Mendengar perintah itu, segera seorang pelayan berseru, "Baik, pemimpin muda." Segera pelayan itu pun pergi menjalankan perintah dari Ma Ying-jie. Nah, itu adalah filler yang mana itu nanti akan menjadi pengantar cerita ketika Fang Yuan pergi ke istana kekaisaran. Memang agak panjang, tapi setidaknya di sini memunculkan 3 tokoh yang nantinya akan bersinggungan dengan Fang Yuan tentunya. Jadi memang ini disengaja dikeluarin sekarang sepertinya sama author. Karena itu sekarang kita sudah cukup dengan fillernya, kita akan kembali ke cerita utamanya. Saat ini transaksi di tanah terberkati Langya masih terus berlangsung antara Fang Yuan dengan roh tanah. Jadi, kau ingin mendapatkan informasi tentang gedung 88 Yang? Aku bisa saja mengatakan hal itu. Tapi sebelumnya, bagaimana kau bisa mengetahui rahasia ini? Kata roh tanah Langya. Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum dan kemudian kembali mengingat ingatan di masa lalunya. Tentu saja, Fang Yuan tahu hal ini dari cerita yang disebarkan oleh Ma Hongyun. Meski tentu saja Fang Yuan tidak akan mengakui kalau itu sebenarnya adalah cerita Ma Hongyun. Karena itu, Fang Yuan pun berkata, "Sebenarnya, aku mengetahui semua itu berdasarkan deduksiku sendiri." Mendengar jawaban itu, roh tanah tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa mungkin kau adalah... Ya, tebakanmu benar. Aku memiliki beberapa pencapaian di jalur kebijaksanaan, kata Fang Yuan yang dengan santai berbohong. Ekspresinya pun sangat polos dan tidak terlihat sedang berbohong. Ketika mendengar itu, roh tanah seketika menghela nafas panjang. Tatapannya pada Fang Yuan kini sungguh sulit untuk dideskripsikan. Pada zaman ini, hanya ada sedikit pewaris dari jalur kebijaksanaan, sehingga tidak seorang pun yang akan meremehkan mereka yang berada di jalur kebijaksanaan. Meskipun roh tanah sangat muak dengan kelicikan Fang Yuan, tapi kalau dia tahu bahwa Fang Yuan memiliki jalur kebijaksanaan, tentu sikap roh tanah pun akan berubah 180 derajat. Roh tanah kini tampak berpikir, mungkin suatu hari nanti aku harus meminta bantuannya untuk melihat resep yang kubuat. Bagaimanapun, roh tanah Langya sangatlah terobsesi dengan penyempurnaan Gu, serta dia juga sangat suka meneliti dan berinovasi tentang berbagai macam resep Gu. Dalam proses itu pasti dia juga mengalami banyak kendala dan kebuntuan yang sulit untuk ia pecahkan. Karena itu, dengan bantuan Master Gu dari jalur kebijaksanaan, dia pastinya bisa menemukan sebuah solusi. Oleh karena roh tanah yang kini memiliki harapan besar pada Fang Yuan, sekarang secara alami sikapnya pun berubah menjadi lebih baik. Setelah itu, roh tanah mengeluarkan Gu Jendela Timur peringkat 4. Itu adalah sebuah Gu Worm yang khusus digunakan untuk menyimpan informasi. Lalu, roh tanah menuangkan pikirannya ke dalam Gu itu dan memberikannya pada Fang Yuan.
Itu adalah informasi yang kau inginkan. Sekarang katakan padaku, kapan kau akan menggunakan Gu Aperture kedua itu? Mendengar itu, Fang Yuan pun terkekeh. Sejak Gu Aperture kedua ini terbentuk, aku juga tidak sabar untuk menggunakannya. Tenang saja, saat aku akan menggunakannya, aku akan mengatakannya padamu, kata Fang Yuan yang kemudian berbalik. Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau adalah seorang Master Gu jalur kebijaksanaan yang ahli dalam membuat rencana. Oleh karena itu, kau tidak akan bisa menggunakan taktik ini untuk menipuku lagi. Jangan lupa, jika kita belum melakukan transaksi Gu Jendela Timur itu secara resmi. Bahkan meski Gu itu sekarang ada di tanganmu, tapi hanya dengan pikiranku saja aku bisa menghancurkannya, kata roh tanah Langya yang mencoba mengancam Fang Yuan. Jadi, apa kau tidak percaya padaku? Lantas apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Fang Yuan. Bagaimana mungkin aku percaya padamu? Kau sendiri adalah pewaris dari Yang Mulia Iblis Pencuri. Jelas-jelas aku tidak akan mempercayaimu. Kau orang yang sangat licik. Terlebih lagi kau memiliki metode dari jalur kebijaksanaan. Harusnya kau sendiri paham. Kalau kau keluar dari tanah terberkati ini, maka aku tidak mungkin bisa mengejarmu di dunia luar. Jadi, sekarang juga aku ingin kau menggunakan Gu Aperture kedua itu di depan mataku. Jika aku melihatnya secara langsung, maka aku bisa membiarkanmu dengan tenang, kata roh tanah Langya. Mendengar itu, Fang Yuan pun menyeringai dan berkata, kau sendiri tahu kalau tingkat kultivasiku masih ada di tingkat 5 saat ini. Aku tidak memiliki esensi abadi, jadi bagaimana mungkin aku bisa menggunakan Gu Aperture kedua ini? Bersabarlah sedikit. Setelah aku keluar dari tanah terberkati ini, aku akan menemui kakekku dan memintanya untuk membantuku. Omong kosong, berhenti kau. Jika memang kakekmu bisa membantumu, apa kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Berikan padaku Gu Aperture kedua itu, biar aku sendiri yang menggunakannya untukmu, kata roh tanah dengan tegas. Pada akhirnya, Fang Yuan memberikan Gu Aperture kedua itu dengan wajah enggan. Ya, meskipun dia memasang wajah enggan, tapi dalam hatinya dia sangat bersorak gembira. Karena sungguh taktiknya kali ini berhasil lagi untuk memperdayai roh tanah. Dengan hanya menggunakan sedikit kata-kata, dia berhasil membuat roh tanah membantunya untuk menggunakan Gu Aperture kedua. Tidak membuang waktu lama, roh tanah kemudian menuangkan esensi abadi ke dalam Gu Aperture kedua dan kemudian menanamkannya ke tubuh Fang Yuan. Sesaat kemudian seluruh tubuh Fang Yuan bergetar hebat dan mulai terbentuklah apertur kedua yang ada di dada Fang Yuan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan melirik dan merasakan sesuatu di dadanya. Apakah ini sungguh adalah apertur kedua? Katanya. Lalu roh tanah dengan kesal menjawab, berhentilah bicara omong kosong. Jelas-jelas itu adalah Gu Aperture kedua. Memangnya apa lagi? Setelah itu, roh tanah kemudian berkata lagi, sekarang apertur kedua itu akan memberimu banyak keuntungan. Terlebih nanti saat kau menjadi seorang Master Gu Immortal. Tapi, jika kau masih ingin berpikir untuk memiliki Gu Aperture ketiga, maka kau harus bekerja keras dan mengumpulkan resep serta bahannya. Mendengar itu, Fang Yuan pun sedikit terkejut. Ia menyadari maksud dari perkataan roh tanah, bahwa secara tidak langsung roh tanah mengatakan bahwa di masa depan mungkin roh tanah akan menyempurnakan Gu Aperture ketiga untuk Fang Yuan. Mendengar semua itu, Fang Yuan kini tersenyum lalu berkata, kalau begitu, maka kita akan membahas itu di lain waktu. Sekarang aku akan pergi. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun berbalik dan meninggalkan roh tanah.
Setelah Fang Yuan meninggalkan tempat itu, akhirnya roh tanah Langya kini bisa bernafas dengan lega. Perkataan terakhir yang diucapkan oleh Fang Yuan itu sungguh menunjukkan niatnya untuk bekerja sama. Setelah itu, roh tanah mulai mengelus jenggotnya sambil memikirkan beberapa hal tentang Fang Yuan. Karena anak itu memiliki wawasan yang luas, dia pasti memiliki pencapaian yang luar biasa di jalur kebijaksanaan. Dengan bantuannya, aku pasti bisa membuat beberapa terobosan baru dan merancang resep penyempurnaanku di masa depan. Tapi, aku harus tetap waspada saat berinteraksi dengannya. Aku tidak boleh ditipu oleh rencana liciknya. Untungnya, hari ini aku sudah sangat berhati-hati dan berhasil memaksanya untuk menggunakan gua apertur kedua. Jika tidak, mungkin dia akan menggunakan alasan yang sama untuk memerasku lagi. Tunggu. Sialan, ada yang tidak beres. Aku sudah menyia-nyiakan esensi abadi hanya untuk menggunakan gua apertur kedua padanya. Bajingan, dia menipuku lagi. Kata roh tanah yang akhirnya menyadari kedunguannya hari ini. Sementara itu, setelah Fang Yuan keluar dari tanah yang diberkati Langya, Fang Yuan segera memasuki gerbang bintang dan kembali ke tanah yang terberkati Gu Immortal di Gunung Danghun. Sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi cerita Fang Yuan di pertemuan berikutnya. See you again di next video dan bye.